memang dalam negeri tidak ada yang bisa melakukannya, ya harusnya luar negeri, yang terdekat Singapura. Daftar 709 yang dari gelar perkara dan 505 itu yang langsung dari UGM yang ditembuskan kadang-kadang. Status tersangka itu sudah jelas ada dugaan kejahatan di situ. Usai dikembalikannya berkas perkara para tersangka kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ke penyidik Polda Metro Jaya, tidak hanya disambut baik oleh Roy Suryo CS, tetapi juga dijadikan momentum untuk kembali memperkarakannya ke ranah hukum. Namun kali ini bukan Jokowi maupun pendukungnya yang menjadi target, tetapi penyidik Polda Metro Jaya itu sendiri yang akan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar akan digugatnya penyidik Polda Metro Jaya dibenarkan Refli Harun selaku penasihat hukum Roy Suryo CS. Dan yang mengejutkan 17 Jenderal Purnawirawan TNI yang akan mengugat penyidik Polda Metro Jaya. Lantas apa alasan para Jenderal Purnawirawan turun gunung untuk menggugat penyidik Polda Metro Jaya? Dan siapa saja 17 orang jenderal tersebut? Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Makanya nanti pekan depan sejumlah purnawirawan TNI itu akan melakukan gugatan perbuatan melakukan terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Karena dianggap sudah melakukan abuse of power, ya, melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Nah, kita tunggu saja. Mungkin bisa disebutkan siapa namanya? Salah satunya Maijen Sunarko, kemudian Sri Rajasa, ya, kemudian ada yang mantan Hakim Agung Dwi Cipto, Dwi, dan yang tercatat ada 17 orang. Apakah akan bertambah atau berkurang nanti kita lihat, karena saya baru spill ya, tetapi dokumen resminya sedang dipersiapkan, terutama surat kuasa. Menggugatnya ke pengadilan negeri dong. Pengadilan negeri tempat wilayah Polda Metro Jaya ini di mana? Jakarta Pusat atau Selatan? Berarti Jakarta Selatan. Saya membacakan beberapa di antaranya, tapi dengan disclaimer bahwa ini belum resmi ya. Antara lain Kolonel Laut Hasnan, Laksma itu Laksamana Muda atau Madia? Laksamana Muda mungkin ya. TNI Purnawirawan Sony Santoso, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, Laksma TNI Purnawirawan Dr. Gigi Mulyono Aladin, Kolonel Purnawirawan M. Nur Saman, Brigjen TNI Purnawirawan Sudarto, Kolonel Purnawirawan Kusumastono, Marsda TNI Purnawirawan Amin Syah, Kolonel Purnawirawan Joko Indro Wahyono, Marsda TNI Purnawirawan Firdaus Samsudin, Brigjen TNI Purnawirawan Denny Priyatna, Kolonel Purnawirawan Supandi Ali, Marsda TNI Purnawirawan Nazir Shah. Jadi ada beberapa sipil diantaranya karena mereka tergabung dalam forum Purnawirawan TNI ya. Sementara itu keinginan Roy Suryo agar ijazah Jokowi diperiksa oleh institusi independen belum padam setelah 2 dari 3 institusi dengan tegas menolak untuk memeriksa ijazah Jokowi. Sebelumnya Roy Suryo menyurati penyidik Polda Metro Jaya agar mengizinkan ijazah Jokowi dilakukan pemeriksaan secara independen. Dengan adanya penolakan kubu Roy Suryo tidak patah arang, kali ini mereka berharap ijazah Jokowi dapat dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik di Singapura. Lantas apa yang membuat kubu Roy Suryo begitu ngotot meminta ijazah Jokowi dilakukan pemeriksaan mengenai keasliannya di luar negeri setelah 2 dari 3 institusi menolak melakukan pemeriksaan terkait keasliannya? Dan benarkah ada skenario besar yang dilakukan Jokowi untuk menggagalkan berbagai upaya hukum yang ditempuh Roy Suryo CS? Jadi gini, ada 2 hal ya. Mereka mempersilahkan, ya kan? Tetapi kami mengupayakannya sendiri, gitu. Jadi kalau seandainya misalnya kami mendapatkan itu, ya kami bisa masukkan sebagai tambahan bukti kan, begitu. Nah, tetapi
Pertanyaannya adalah sampai sekarang belum ada institusi yang menyatakan sanggup untuk melakukan pemeriksaan dengan alasan bahwa spesialisasi mereka tidak di sana. Itu dari 2 dari 3 institusi yang kami surati. Nah, kami tinggal menunggu 1 institusi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana. Kalau enggak ya tadi kita harus cari yang namanya the second opinion, the third opinion. Nggak mungkin opini itu hanya satu-satunya dari penyidik, karena dalam konteks pidana penyidik dan Bareskrim Mabes Polri, ya Polri, kan satu kesatuan mereka menghadapi kami, dan kita tahu kasus ini adalah kasus yang nuansa politiknya tinggi. Kalau memang dalam negeri tidak ada yang bisa melakukannya, ya harusnya luar negeri, yang terdekat Singapura, ya kan? Misalnya begitu. Apakah kemudian bisa dilakukan pengujian juga Singapura? Ya kalau memang dibutuhkan, why not? Kan tidak jauh juga. Nah itu yang kami harapkan, karena yang ingin kami cari adalah kebenaran substantif, bukan kebenaran prosedur atau upaya untuk melindungi seseorang. Karena kami membaca ini ada big skenario untuk melindungi seseorang, ya kan, dari skandal yang besar yang bakal terungkap seandainya memang proses ini berlangsung secara adil dan transparan. Roy Suryo dan kedua koleganya, yakni Rismun Sianipar serta Dr. Tifa, tidak hanya meminta melakukan pemeriksaan ijazah Jokowi di luar negeri, tetapi juga meminta pada penyidik untuk menyerahkan daftar barang bukti sebanyak 709 dan 500 dari Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, barang bukti menjadi penting untuk dilakukan pemeriksaan apakah benar sesuai perkaranya atau hanya mengada-ngada saja. Kecemasan Roy Suryo bukan tanpa sebab, mengingat pasal yang disangkakannya membuatnya terancam hukuman di atas 12 tahun penjara. Lantas seperti apa barang bukti yang didapat kubu Roy Suryo dari UGM? Dan apa langkah yang sudah dipersiapkan Roy Suryo selanjutnya? Yaitu daftar, kami minta daftar 709 yang dari gelar perkara dan 505 itu yang langsung dari UGM yang ditembuskan pada kita. Ya, semuanya dihitamkan. Di mana ya. Nah, saya juga bingung apakah mereka itu disita. Apakah mereka mau barang-barangnya disita? Contohnya ijazah pembanding dan sebagainya. Kami tidak yakin. Apakah paham yang seharusnya disita itu adalah bukti yang langsung berhubungan dengan perbuatan itu. Kami yakin sesuai Undang-Undang KIP, maka kami ajukan ke PPID Polda Metro Jaya. Yang mana dalam 10 hari mereka harus menjawab. Jika tidak menjawab, biasanya ada toleransi 7 hari. Nah, jika tidak dijawab, maka kita akan ajukan ke atasan PPID. Dan itu dalam waktu 30 hari. Jika tetap tidak dijawab, terpaksa kami ajukan permohonan sengketa di KIP. Kasus yang mentersangkakan Roy Rismon dan Tifa. Maka sesungguhnya kan yang harus mencari barang bukti dan menjadi alat buktinya adalah apakah kemudian RRT Roy Rismon Tifa itu betul-betul melakukan sebuah tindak pidana, dugaan tindak pidana sebagaimana disangkakan kepada mereka. Tindak pidana fitnah, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana ujaran kebencian, tindak pidana mengedit dokumen dan merusak dokumen publik, tindak pidana membuat dokumen yang tidak otentik. Tetapi ini bukan sidang pembuktian ijazah sesungguhnya. Nah, kami khawatir jangan-jangan 709 itu nggak ada kaitannya dengan RRT, tetapi so-called ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Kalau itu masalahnya, ya harusnya dia datang ke CLS, Citizen Lawsuit, bawa semua bukti bahwa ijazah itu asli. Nah, ini kan aneh, mereka menunggu sidang pidana, tetapi sidang pembuktian yang sudah running berjalan tidak mereka ikuti. Padahal katanya kalau dipanggil pengadilan mereka akan datang. Nah, ini bentuk tidak konsekuennya Jokowi ya dalam membuktikan bahwa dia memang memiliki dokumen atau ijazah asli. Karena itu ya, kami tetap meragukan bahwa dokumen asli yang katanya diperlihatkan ya, pada tanggal 15 Desember 2025 itu dokumen yang menurut kami tetap dokumen palsu yang keyakinannya sampai 99,9%. 10 tahun
berkuasa di Republik Indonesia ini dan sekarang masih berkuasa secara efektif. Begitu. Roy Suryo CS masih teguh dengan narasinya atas status tersangka yang diterimanya, yakni adanya kriminalisasi yang dilakukan Jokowi. Dengan dalih penelitian, Roy Suryo menuding laporan Jokowi telah mencederai ruang akademis karena diganjar dengan laporan polisi. Tidak main-main, pasal yang disangkakannya berlapis. Dugaan adanya kriminalisasi makin terasa setelah berbagai upaya yang dilakukan Roy Suryo selalu dimentahkan, termasuk tidak boleh menyentuh dan memotret ijazah Jokowi yang ditunjukkannya pada saat gelar perkara khusus. Meski begitu, sedikit pun tidak menyurutkan keraguan kubu Roy Suryo CS yang masih meyakini jika ijazah Jokowi sangat diragukan keasliannya. Satu hal, keyakinan, opinion, apalagi expert opinion tidak boleh dan tidak seharusnya dikriminalisasi dengan laporan pidana. Dan mereka sudah bukukan dalam Jokowi's White Paper. Jadi kalau mereka dikatakan bukan melakukan penelitian, tunjukkan apakah Jokowi's White Paper itu karya sampah atau itu karya yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Ketika kita melihat secara kasat mata, ya ini ya, pertama, dokumennya tipis banget. Karena biasanya ijazah itu agak tebal, tipis banget. Kedua, yang namanya embos-embosannya itu tidak timbul, tapi agak rata. Padahal yang namanya emboss itu bisa tembus belakang dan itu mengikat tanda tangan kan. Kemudian yang namanya watermarknya juga tipis, ya. Dan yang paling Roy Suryo katakan adalah fotonya. Foto Pak Jokowi itu tidak seperti foto yang berusia 40 tahun di sini. Nah itu yang kemudian menambah keyakinan kita ini nggak benar, ini palsu, ini tidak original. Dua logikanya. Kenapa harus ada larangan untuk memotretnya, larangan untuk menyentuhnya? This is the question, a big question, kan? Dan yang kedua, kenapa baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember kalau memang itu ijazah asli? Padahal sudah ada korbannya Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal perdebatan mengenai keaslian dan ketidakaslian ijazah ini sudah ada minimal sejak tahun 2022. Maka berdasarkan logika dan scientific proof yang dikeluarkan oleh klien kami, misalnya Roy Respondan Dr. Tifa, ya kami berkeyakinan bahwa memang 99,9% ini palsu. Di sisi lain, pendukung keras Jokowi, Andi Azwan, memberikan tanggapan menohok terkait tuduhan kriminalisasi yang dinarasikan Roy Suryo CS. Bagi Andi Azwan, status tersangka merupakan bukti ada dugaan kejahatan yang dilakukan Roy Suryo dan kedua koleganya. Selain itu, Andi Azwan juga menyebut pintu damai sudah terkunci rapat. Itu artinya kasus tuduhan ijazah palsu yang digaungkan Roy Suryo berkedok penelitian hanya dapat diselesaikan di pengadilan. Kini publik menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Apakah tuduhan Roy Suryo terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi benar atau sebaliknya menjadi bumerang yang menyeretnya ke dalam penjara? Pasti kita pengen bukan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Dengan status tersangka itu sudah jelas ada dugaan kejahatan di situ, ya. Tidak pernah ada nama tersangka itu langsung bahwa itu tidak masalah, tidak ada itu. Yang jelas saya kembalikan kayak tadi, ya kalau dia memframing bahwa itu tidak lengkap dan sebagainya, gampang saja. 700 alat bukti itu apakah tidak melengkapi untuk itu? Yang dipertanyakan poinnya adalah saksi ahli mereka sama, ya kan, saksi identitas mereka itu aja yang ditunggu oleh kejaksaan gitu. Ya pada dasarnya posisi kita itu adalah menunggu ya bagaimana proses ini berjalan ya sesuai dengan realnya, dan kita menunggu nanti di pengadilan. Kita benar-benar teguh, konsisten, amanah berada di jalan ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu ada rasa khawatir, tidak perlu ada rasa cemas, tidak perlu ada gundah gulana, tidak perlu mengkhawatir. Kami akan menempuh jalan sebagaimana yang telah ditempuh dua orang dari saudara-saudara kami seperjuangan sebelumnya yang memutar arah, menyimpangi kami, memburu ya langkah ke Solo dengan mengendap-endap dan berhasil mendapatkan SP3.
Kami secara tegar terbuka akan terus berada di jalan ini sampai titik darah penghabisan, sampai titik finish, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status ijazah Saudara Joko Widodo. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.